Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Hari ini harus tetap optimal meskipun kerja dari rumah. Sebagian dari orang mungkin mengatakan bekerja di rumah tuh enak. Enggak, sama sekali. Kebanyakan mungkin liburnya ya. Em, Hampir setiap hari bekerja, tidak ada urusan dengan COVID-19 atau coronavirus ya. Di sini saya ingin sharing sesuatu tentang hal yang lagi booming banget. Di sini kamu bisa lihat ada Instagramnya Najwa Shihab dan juga artikel ilmiah. Karena saya bekerja di bidang seperti ini, jadi mau nggak mau ya sharing tentang ilmu ya. Dan di sini ada postingan hari pagi ini hari Minggu ya, heboh di grup manapun tentang corona, video lah, lalu tentang beritanya lah, berapa orangnya. Jujur ya, kalau saya sebenarnya merasa mendadak ada orang jadi reporter. Walaupun berita itu saya tidak tahu benar apa enggak, walaupun katanya bilang, ini info langsung dari kawan suami saya, kawan istri saya, tetangga saya, nenek saya, bla bla bla. Saya nggak tahu itu benar apa nggak tahu banget. Dan tidak bisa dipegang itu omongan, kenapa? Ya sekarang gini deh, misalnya saya sama kamu temenan, tiba-tiba saya itu jatuh, masuk berita, dan kamu diceritakan oleh seseorang sana, itu mah teman saya. Mengatakan, itu mah teman saya. Arti kata teman tuh gimana sih? Sering komunikasi, jarang komunikasi, atau nggak kenal sama sekali. Nah, itu dia. Berita-berita yang berbau micin atau masako dan kawan-kawan itu umum sekali. Jadi saya dasarnya ini saja deh ya tentang artikel. Artikel ini bisa di-download secara mudah di Google ya. Aduh. Jadi kalau butuh nanti bisa cari dengan ketik aja bahasa Inggris ini ya, persistent of coronavirus. Punyanya Cam dan kawan-kawan, dan ini bukan hasil penelitian dia ya. Ini review. Dan ini adalah jurnal ya, kalau di kita mas Scopus lah bahasanya ya, Elsevier. Dari mana sih dia? Wow, Jerman ya. Bochum. Keren banget ya. Oke. Segmennya benar ya, dia di bagian hygiene. Ya, hygiene-nya dari medicine ya. Terus di sini dia bilang, kamu bisa mengartikan di sini saat ini kita lagi sedang heboh lah, maksudnya dengan virus yang sebelumnya itu ada SARS, ada MERS dan kawan-kawan. Jadi isu kesehatan secara global yang mengakibatkan di bagian pernapasan nih, ya, menginfeksi manusia. Jadi ada perpindahan virus itu dari manusia ke manusia itu bisa dideskripsikan dengan inkubasi antara 2 sampai 10 hari. Jadi kamu kalau misalnya terkena namanya virus corona itu tidak bisa dilihat hari ini dites langsung. Dia punya masa waktu, nunggu jadinya, mau nggak mau. Mungkin itu juga yang terbaik buat kita untuk diam di rumah. Ya, karena sebenarnya virus itu bisa dilawan oleh antibodi kita sendiri, ya. Dan tolong buat yang jual-jual hand sanitizer dan kawan-kawan dan ini ya silakan, saya pernah diajakin join sih. Ayo Des kita buat hand sanitizer, kita buat ini. Saya mikir, mau ngapain? Jualan biar dapat uang. Hah? Saya mah udah punya gaji, ngapain sih? Ya, kenapa saya bilang ngapain? Posisinya ngebuat itu meracik atau gimana? Saya nggak punya lisensi untuk ngeracik ya. Mohon maaf. Kalau secara teknis ini hitungannya oke. Secara kimianya ya. Dan saya akan libatkan hitungan kimia dasar di sini agar kita bisa memerankan peran kita sebagai mahasiswa, sebagai pengajar di bagian perguruan tinggi. Nah, fasilitasnya adalah ketika dia bertransmisi dari manusia satu ke manusia lain adalah droplet. Droplet itu kalau bahasa ngomongnya itu kita kalau ngomong tuh muncrat ya. Bahasa Indonesianya ya. Ya kita kan ngomong sebenarnya kayak gini, ngomong juga muncrat lah. Sebenarnya ada bagian droplet tuh kayak tetesan kalau bahasa ininya ya. Cuman kalau bahasa bekennya ya muncrat lah ya. Oke, lalu kontaminasi dari tangan ataupun permukaan ya. Dan kenapa diterapkan dengan cara cuci tangan? Ya, kalau saya sih nggak ada urusan dengan cuci tangan ya, yang gerakan sekarang WHO lah segala macam.
aduh please ya, dari TK kita tuh di sekolah TK itu apa sih fungsinya TK itu ya? Berbaris lurus itu udah arti kata ngantri ya. Jadi kalau misalnya kita masih nyerobot antrian orang, tidak berbaris dengan ya sebagai mestinya, kayaknya TK-nya kurang lama ya, TK-nya kurang lama atau belum cukup umur saat itu. Bukan belum cukup umur ya, belum cukup nangkep. Disuruh nyanyi lah, tepuk tangan lah, makan itu cuci tangan dulu, berbaris. Dan cuci tangan pakai sabun ya. Jadi kalau pakai hand sanitizer itu mungkin habis cuci tangan terus gerak hand sanitizer, oke. Tapi saya sudah menjelaskan di kelas, kamu nyaman nggak dengan hand sanitizer? Saya katakan enggak. Kalau saya enggak ya. Jadi biasanya kalau berangkat kan pakai sarung tangan dan kawan-kawan, sampai di lokasi saya cuci tangan lagi ya. Kenapa tidak pakai hand sanitizer? Kulitnya tuh kayak kering ya, menurut saya kering ya. Atau saya nggak pakai lotion dan kawan-kawan. Jadi saya sarankan kalau saya memang sudah berbudaya itu sudah cukup lama, keluar dari mana-mana, masuk ke rumah lagi, ya cuci tangan, cuci kaki, dan ganti celana. Jadi antara celana di rumah dengan celana di luar itu beda. Ya kalau di rumah mungkin celana pendek lah ya, is okay lah ya. Tapi kalau keluar kan nggak mungkin pakai celana pendek. Kenapa kalau pakai celana ini? Debu dan kawan-kawan ya otomatis harus mandi. Dan kalau mau pergi hitung-hitung ya, hitung-hitung jam berapa ini, oh saya belum mandi, yaudah pergi dulu sebentar, pulang itu langsung, nggak langsung ya, jeda 10 menit lah ya, karena harus menyamakan suhu dengan suhu lingkungan sekitar dengan suhu badan, baru mandi. Jadi keluar itu hanya untuk sekalian deh. Jadi kalau nggak penting-penting amat, males banget keluar, bukan mager, bukan. Karena bentuk langkah saya seperti itu, masuk, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, segala macam. Ya, itu dia. Dan kita tidak tahu kebiasaan kita ada di lokasi mana dan mungkin itu mengandung virus. Kita kan megang, ngomong dengan orang ngomong dengan kita, orang lain ngomong dengan kita nggak ngedengerin, tentunya kena dropletnya, muncrat ya. Nah, di sini mereka mereview ya literatur yang tersedia ya dari hal coronavirus yang inanimate itu maksudnya benda, maksudnya mati pada benda mati ya di sini. Kalian bisa baca lebih detail nanti. Saya hanya ingin mengatakan di sebelah sini nih. Endemik, oke. Oke, ini dia kalimatnya ya. Dari analisa dari 22 studi kasus ya, maksudnya menguak bahwa coronavirus pada manusia seperti SARS, MERS itu atau coronavirus jadi adalah endemiknya berupa manusia, itu mampu bertahan ya sampai dia mati. Itu gimana sih maksudnya? Itu pada logam, gelas, plastik yang untuk penggunaannya 9 hari ya. Oh ini sorry, itu dia mampu bertahan sampai 9 hari. Tetapi dapat secara efektif, dia tidak aktif itu di permukaan disinfektan. Prosedurnya itu dia punya etanol bahan bakunya antara 62 sampai 71%. Nah, kamu bisa tahu dong, harus melihat dari produk-produk yang dituliskan berapa persennya itu. Lalu ada hydrogen peroxide, itu maksudnya H2O2 0,5%. Lalu ada 0,1% natrium hipoklorat. Sodium hipoklorat itu NaOCl ya. Jadi saya tulis sini ya. Natrium hipoklorat. Nah, yang lagi belajar kimia dasar nih enak banget, NaOCl, atau kalau sekarang itu dikenalkan NaClO. Lebih gampang buat ngapalnya ya. Itu nama lain dari kalau hidrogen peroxide itu H2O2. Oke, di sini yang mau saya jelaskan adalah sodium hipoklorat. Dia bilang hanya 1 menit ya, dia bisa itunya. Nah, pertanyaan sebelumnya di sini dibahas tentang saya dapat risetnya ini. Jadi bukan masa Ibu Najwa Shihabnya, bukan ya. Tips membuat disinfektan oleh Dr. Nahla Shihab ya. Dia bilang campurkan 5 ml Baclean dengan ini. Ini gampang rumusnya ya. Dia bilang di sini
Baiklin itu punya 5,25%, ya. 5,25%, kamu bisa tulis di kertas kamu, ya. Jadi kalau dia punya, ini kan teknik pengenceran ya, pengenceran. Jadi M1 V1 sama dengan M2 V2, gampang. Jadi backlink kamu mau kata dia di backlink itu tertera 5,25% ya. 5,25%. Ya udah kamu kalikan volumenya berapa tuh di backlinknya, volume backlink. Jadi dia akan ngikutin, nggak usah ngikutin 95 ini nggak mesti ya. Jadi ada faktornya nanti. Sama dengan molaritas yang diinginkan tadi kan 0,5% ya. Dikalikan volume 1 ditambah volume 2. Volume satunya siapa? Yaitu volume backlink ditambah volume Aquades. Jadi di sini kita ubah, kalau ini adalah punya konsentrasi yang zatnya sama, konsentrasinya yang dicari. Kalau pengenceran jadinya di sini V1 ditambah V2. Jadi rumusnya itu ya. Jadi jangan mengibaratkan yang lain. Jadi kalau pengenceran tuh M1 V1 sama dengan M2 V1 tambah V2. M1-nya adalah konsentrasi dari backlink. Bu, kok nggak molaritas sih persen? Nih, saya sudah coba hitung di Excel ya. Kalau kamu inginnya adalah ujungnya nanti persen, maka di sini persen is okay. Tapi kalau di sini persen, maunya sini molar, kamu harus konversi lagi dengan molar. Gimana cara konversinya? Oh, gampang. Kita kan punya dua rumus kalau di konsentrasi. Apa rumusnya? Yang molaritas sama dengan densitas dikali 10 dikalikan persennya dibagi dengan MR. Ya, itu sudah ada di video kuliah kimia dasar tentang konsentrasi, tentang molaritas. Nah, balik lagi ke pengenceran. Di pengenceran itu M1V1 sama dengan M2 V1 tambah V2. Nah, molaritas yang pertama adalah 5,25%. Itu tertera di backlink ya. Tertera backlink dikalikan dengan volume backlink. Kamu beli botol berapa, sebotol itu isi volumenya berapa? Kan nggak mungkin kamu punya gelas ukur lah segala macam. Ya, atau kamu pakai gelas ukur yang plastik untuk santan air. Aduh, kayaknya repot banget ya. Jadi nggak perlu kamu harus mengikuti tricky ini, nggak perlu ya. Sama dengan konsentrasi yang diinginkan adalah 0,5%. Dikalikan volume backlinknya berapa, ditambah ini nih V2 Aquades yang kita cari. Ya, sebenarnya angkanya nggak 95 dengan 905 loh, enggak. Kamu coba hitung, saya dapatnya itu 902,5. Ya, kalau mau tanya exactly-nya ya. Nah, dapatlah kamu nanti larutan backlink 0,5% yang bisa dipakai untuk desinfektan. Desinfektan ya, bukan buat tangan ya. Ini buat di rumah, semprot-semprot di bagian peralatan yang digunakan. Apa aja peralatan yang digunakan? Tadi dibilangnya mungkin metal, gelas, plastik, ya, yang mungkin kamu pakai. Nah, tapi di sini, ya, kita kan mengembahasnya sini 0,5%. Saya baca di sini 0,5%. Ya. Tapi di sini dia katakan review ini 0,1% sodium hipochlorite. Lah ini 0,5. Kalau 0,5 maka hasilnya akan jauh banget. Kalau di Ibu Naswa dituliskan di situ dia 905. Nah, sekarang saya ubah ya, ini jadi 0,1 ya. 0,1 volume backlinknya saya ganti dengan 95 mili ya. Mili, di sini 95 mili. Kita lihat nih, perbedaannya berapa. Oke, tunggu bentar ya, saya hitung kalkulator ya. 5,25% dikalikan 95. Oke, dibagi 0,1 ya, dikurang 95. Jadinya itu ya 5,25
dikali 95. Oke, dibagi 0,5. Oh, ini persennya sepertinya ada yang salah ini. Ya. Kalau itunya. Oke, kita cek ya. Kita cek di Backlink. Kita mau tahu sih berapa aslinya. NaOCl. Backlink. Ini dia. Ini di bagian belakang nih. Ini dia. Open new. Oke. Kita besarkan 5,25 ya. 5,25. Oke, di sini 5,25. Kita balik lagi ke sini. 5,25% dikalikan 95 dibagi 0,05 dikurang 95. Oke, hasilnya kalau mau ngikutin 5,25% dikalikan 95, ya, ini nggak ada editingnya sih ya, agak sulit ya. 5,25 dikali 95 itu mau dapetin 0,5%, itu nanti volume Aquadesnya sebenarnya adalah 902,5 ml. Kalau di sini 905 ya, oke lah ya. Jadi nggak ada untuk menghasilkan 1000 larutan itu nggak ada seperti ini. Ya, kalau mau total aja di sini 1000. Ya, itu salah ini ya caranya. Ya, hanya beda berapa mili lah, is okay. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di sini kan dia bilang natrium hipochlorite-nya 0,1%. Waduh, kita buat nih 0,1%, volumenya sama ya, 95 ya. Nanti kita bisa tahu. Berarti di sini 5,25 dikalikan 95 dibagi 0,1 dikurang 95. Berapa coba? 4892,5 ml. Berarti hampir berapa kali lipatnya tuh? 5 kali lipatnya. Kenapa? Kan dari 0,5 ke 0,1. Berarti volume tadi yang 905 dikalikan 5. Nah, jadi kan kesalah hitung nih ceritanya dari segi kimia secara teknik penghitungannya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di bagian tersebut. Ambil peranan kalau saya di bagian adalah sisi perhitungannya secara kimia dasarnya, ya. Karena menurut saya benar nggak sih hitungannya? Pertanyaan saya itu aja, bukan masalah Backlink memang benar punya NaOCl karena si penjual juga menuliskan di sini ya. Nah, kamu bisa datang lah atau kamu hanya online belanja segala macam. Pertanyaannya adalah buat saya ending dari video ini. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa yang ditulis ini benar? 5,25%. Ya, kalau saya cuma tanya itu. Kalau kita pakai sesuatu yang exactly 5,25%, konsentrasi dari Backlink untuk NaOCl, natrium hipochlorite, maka sebaiknya kita juga melakukan tes uji di laboratorium. Jangan-jangan 5,25% itu bukan itu, tetapi jauh. Bagaimana cara mengujinya? Ya, kamu bisa baca ini cara langkahnya banyak kok di internet. Ya, pakai titrasi, pakai larutan Ki, pakai H2SO4, pakai natrium tiosulfat. Dan rata-rata praktikumnya pada gagal. Ya, pada gagal. Saya baca di sini, ya, pada gagal. Kenapa? Ada beberapa hal yang tidak diketahui. Bagaimana membuat larutan H2SO4-nya. Membuat larutan Ki-nya, larutan natrium tiosulfat. Ada beberapa reagen yang ketika kita buat, pertanyaannya adalah kita ngujinya secara teknis atau analis. Ya. Kenapa teknis analis? Kalau teknis mah bahannya murah. Yang kamu bisa beli dengan botol-botol recharge. Tapi kalau analis, aduh, 1 liter aja bisa setengah jut mungkin. Nah, hal-hal inilah yang saya sendiri menjadi ragu ketika dimintain tolong. Kenapa? Kalau kita meracik dari bahan yang ada, Backlink,
5,25%. Siapa yang bisa menjamin itu benar tulisannya? Ya. Kalau berat, oke, kita bisa timbang. Tapi persen, konsentrasi dari mana? Seperti kamu beli air, mungkin saya pernah pengabdian sebelumnya. Air ini cocok saat kamu butuh, kondisi kamu butuh yang asam, di sini saat kamu netral, di sini kamu basah. Seperti misalnya Pocari Sweat, itu kamu saat olahraga berarti dia asam. Ya, yang sebelah sana basah. Jadi mensituasikan dengan diri kamu. Tapi kalau misalkan kamu tidak bisa membuktikan bahwa 5,25% dimiliki dari Baiklin, saya rasa mending jangan dibuat deh. Kalau kamu beli bahan baku sudah ada, NaOCl dari Baiklin, kamu cek segala macam benar nggak konsentrasinya itu, oke, jalankan. Ya. Dan mohon maaf ya, mungkin agak tidak sopan video kali ini karena saya agak gemes dengan beberapa hal yang kita di rumah share berita itu aja dan membuat saya muak gitu loh. Kenapa orang pengen dibuatin, Bude tolong dong buatin desinfektan, kan kamu ahli kimia gini. Ahli kimia dari mana ya? Saya bilang. Saya hanya menganalisa dari regen yang kamu lakukan ya. Karena teknik kimia bukan urusan di sana ya, FMIPA itu. Tapi kita sebagai orang teknik kimia mengambil peranan bahwa saya sudah pernah jelaskan apa bedanya teknik kimia FMIPA dengan FKIP kimia. Di situ kita ngambil peranan ya, karena toh juga teknik kimia nanti masuk ke lab, bisa R&D, Research and Development. Di situ pun juga bisa meracik dan kawan-kawan. Gak mungkin lah seorang teknik kimia nggak ngerti ngebuat larutan. Itu udah hal umum ya, bisa membuat molaritas, normalitas dan kawan-kawan. Kalau inti saya gampangnya gini. Sebelum masuk ke R&D, mereka ada quality. Ya, ada orang pemeriksa kualitas barang yang mau kita buat. Dan itu harus dijalankan. Apakah NaOCl ini benar itu yang dipunya 5,25%? Ya. Karena untuk membuat desinfektan tidak semudah itu. Ya. Ada beberapa hal yang saya ragukan ketika kita meracik. Yang ada malah ngebuat sesuatu yang lain. Nah, itu dia. Tidak bisa. Dan untuk yang hand sanitizer, saran saya sih cuci tangan ya. Mungkin membuat kamu ribet lah segala macam. Hanya itu doang kok sebenarnya yang jadi masalah. Hanya ribet doang. Cuci tangan juga 20 detik. Jadi kamu cukup menyanyikan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. 2 kali Happy Birthday-nya. Ya. Daripada kamu sambil cuci tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, garing banget kayaknya ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu aja dari saya terkait tentang hal-hal yang sedang hectic tentang coronavirus ya. Saya tidak bisa membantu banyak tentang ini. Setidaknya saya ada di rumah melakukan pekerjaan saya, meskipun Sabtu Minggu itu bukan pekerjaan, tapi saya tetap melakukan pekerjaan saya, itu job desk saya, dan mencoba menghargai dari apa orang posting, tapi jangan lebay juga ya, lama-lama kesel juga. Kenapa? Di sisi kita adalah sebagai pengajar di perguruan tinggi, maka juga bijak juga melihat suatu postingan dan mulai memposting balik dengan orang lawan main kita, timbal balik, sehingga grup itu tidak sepi. Benar, tapi bukan posting yang akhirnya kesel juga ya, isinya begitu aja. Tidak menghidupi hari-hari yang hanya di rumah saja. Itu aja dari saya, dari channel Desio. Semoga bermanfaat bagi yang sedang ngambil kuliah kimia dasar. Penting banget loh buat kamu ini. Ya, oke, di mana aja terima kasih atas ini. Silakan like, comment, and share terkait kebutuhan kamu. Next, jika ada berita yang bagus, pasti saya posting dengan kamu. Dengan ditambahkan fakta-faktanya bertambah dengan hasil eksperimen ya, walaupun itu juga review harus kita baca kembali. Kenapa? Review itu adalah sudut pandang kita dan kembali lagi ke kamu. Jauhi dari dunia luar dulu untuk sementara, jangan bandel. Kenapa? Ya masalahnya urusan lu, urusan gue juga. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.